Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini sedang diramaikan dengan seorang yang katanya si Murtadin. Saya juga kurang begitu kenal dengan orangnya, tapi saya sudah mengikuti channel YouTube-nya, yaitu bernama Muhammad Kece. Nah, Muhammad Kece, channel YouTube-nya Muhammad Kece. Saya tidak tahu dia ini orang Islam atau tidak, tapi dari gayanya ya seperti orang Islam, berpeci dan khas kita Islam di Indonesia dengan pakaian batik. Dan saya sangat kaget sekali ketika melihat background di belakangnya itu adalah sebuah hadis, ya, ada dari Musnad Ahmad, hadis nomor 2275. Jadi saya pikir orang ini itu mempelajari Islam, tetapi dia tidak masuk Islam. Bahkan Al-Quran pun dia pelajari. Ya mungkin dipelajari atau mencari kesalahannya, kita kurang tahu. Tapi yang jelas banyak sekali share-sharean, ya, potongan-potongan videonya yang disebarkan di media sosial, di Facebook, YouTube, dan media-media sosial yang lainnya. Katanya si Muhammad Kece, bapak ini orangnya sudah tua, ya mungkin separuhnya dengan umur saya, tapi ini perlu kita analisis, ya, kita coba urai apa sih sebenarnya maksudnya. Nah ini saya juga kadang penasaran, ingin ingin ikut dengan majelisnya, itu yang dibahas itu kayaknya kok seru sekali. Di situ banyak sekali membahas tentang Al-Quran, hadis, kemudian ditertawai. Nah ini saya sudah punya videonya, durasi 2 jam 13 menit. Dan yang dikecam oleh MUI itu ada di mana itu, di uploadannya yang tanggal berapa itu saya kok lupa. Nah, itu yang dia juga sedang nyantai-nyantai, itu juga mengatakan sesuatu yang dikecam oleh MUI. Katanya Nabi Muhammad ini dekat dengan jin. Apakah betul Kanjeng Nabi Muhammad itu dekat dengan jin? Ya nanti kita coba urai. Ini saya juga membawa beberapa kitab yang sudah saya buka-buka. Ini ada Al-Quran plus terjemahannya, cetakan Menara Kudus. Ya mungkin nanti ketika menonton video ini sambil kita menganalisis bisa kita buka nanti, ya. Langsung saja kita coba dengarkan, ya, dari Muhammad Kece ini. Dari awalannya katanya sudah ngece katanya. Selamat siang. Salam sadar. Selamat siang, salam sadar. Berarti dia ini orangnya Kristen, ya, Kristen atau Katolik sih, saya kok kurang paham, ya. Ya pokoknya dia itu non Islam begitu. Entah Kristen atau Katolik atau Nasrani atau agama apa, ya terserah dia, ya. Yang jelas bukan Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya kok, ya Allah. Coba kita ulangi lagi, ya, kita ulangi lagi. Selamat siang. Salam sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin kalau orang-orang Islam dengar ini, yang apalagi yang agak keras, ya, itu pasti marah. Ini
Ini mohon maaf bahasa saya agak Jawa karena saya asli orang Jawa. Jadi nanti kalau bahasa saya belepotan ya mohon maaf. Kalau mungkin kurang dipahami ya juga ya mohon maaf. Soalnya keseharian saya itu bahasanya Jawa bukan pakai bahasa Indonesia. Jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia. Masa salamnya diganti ya. Assalamu. Saya tidak mau mengucapkan karena itu naudzubillah sekali. Warahmatu Yesus. Warahmatu Yesus. Ya mungkin dia ini lulusan pesantren. Mungkin dia lulusan pesantren. Kita coba lihat profilnya di YouTube-nya Muhammad Kece ya. Profilnya itu Muhammad Kece. Muhammad Kece. Sebentar, saya kok tadi lupa membuka. Kece. Oh, ini ada Muhammad Kece. Jadi dia itu seorang YouTuber. Dan sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf Bapak Muhammad Kece, saya sudah menonton video Anda. Ternyata videonya ini juga di monet, ada iklannya. Dan berkali-kali setiap saya nonton itu ada iklannya. Kemudian ya saya download biar tidak ada iklannya. Mungkin saya juga ikut menyumbang kepada Bapak Muhammad Kece dan itu saya ikhlaskan. Saya ikhlas Pak Muhammad Kece, saya sudah menonton video Anda dan iklannya tadi 2 tak skip 1. Mohon maaf ya. Iklannya tadi ada 2 tak skip 1. Ternyata Bapak Muhammad Kece ini mungkin mencari sensasi atau mencari apa kita tidak tahu. Tapi dugaan kuat ini sih mencari sensasi. Tapi kalau saya dengar di YouTube awal-awal dia YouTube mengupload itu setahun yang lalu. Di sini 1 tahun yang lalu yang nonton itu masih sedikit. Itu dia jarang sekali berbicara mengenai Nabi Muhammad. Ya ini. Terakhir itu dia live streaming ini kok bisa langsung streaming ya. Mungkin dia pakai OBS atau aplikasi itu ya. Kalau streaming pakai HP itu kan subscribernya harus 1000. Nah ini di Muhammad Kece. Ini uploadan pertama ini 1 tahun yang lalu. Coba kita dengarkan ya. Coba kita dengarkan. Ada iklannya. Ini tidak tak skip Pak Muhammad Kece. Tidak tak skip biar nanti bisa sama-sama dapat cuan ya. Maaf ini tak skip malah. Maaf Pak Muhammad Kece, nanti tak tonton lagi kalau ada iklannya. Assalamualaikum. Sifatnya judulnya ini kejujuran di sini. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Wassalamu asrafil anbiya'i wa Ini streaming putus-putus ini. Ya itu bisa dibuka nanti ya di channel Muhammad Kece, dibuka sendiri untuk kawan-kawan yang kepo atau bagaimana. Ini mohon maaf suaranya ada gembrusung karena di selatan sini ada orang kerja. Kita tinggal di gunung jadi ya kerjanya begitu ya, ada gergaji dan lain-lain. Tapi ya ini kalau kata Gus Ba, emang orang nganggur itu bisa, kalau mau kritik itu bisa. Nganggur yang bisa gini-gini itu ya orang nganggur. Kalau beliau-beliau yang sudah kiai, yang sudah sibuk dengan dakwahnya, sibuk dengan kesibukannya masing-masing lah ya, itu ndak kober, ndak sempet kayak saya begini. Nah ini saya yang sempet, nanti ya semoga
kita selalu mendapatkan rahmat Allah ya, bukan rahmatnya siapa tadi, Yesus. Ini kita lanjut. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Oh, beda. Tadi di awal-awal Bapak Muhammad Kece ini YouTube, dia pakai Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas. Mungkin akhir-akhir ini entah dia ini sensasi atau apa biar dikenal, tiba-tiba mengucapkan bukan alhamdulillah. Saya tidak mau menirukan apa yang dia sampaikan, tapi dia tidak mengatakan alhamdulillah. Lah di channelnya yang ini itu jelas-jelas alhamdulillah. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jelas ya. Ternyata Bapak Muhammad Kece itu dulu 1 tahun yang lalu masih, mungkin beliau masih sangat menghormati dengan agama kita, agama Islam, sehingga salam pun dia tertib. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, tadi sudah jelas sekali di YouTube-nya, bisa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi, bukan yang beliau sekarang katakan. Dan untuk alhamdulillah, beliau juga tertib menyatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bukan bagi yang lain. Tapi tiba-tiba sekarang ini ia mengatakan alhamdulillahnya bukan alhamdulillah. Saya tidak mau menirukan, karena naudzubillah, alhamdulillah itu ya tetap lillah. Alhamdulillah tawi sekabehane puji, lillahi iku kagungane Allah. Segala puji bagi Allah. Segala puji itu milik Allah, tidak ada yang lain. Nah ini kalau dilimpahkan kepada siapa? Yesus, tentu saja saya pribadi sebagai orang Islam ya jelas tidak terima. Tapi biarkan nanti Allah yang memberikan peringatan kepada beliau. Coba kita lanjutkan lagi. Segala puji dinaikkan ke hadirat Tuhan Yesus Bapa di surga. Segala puji, ini dia ingin memberikan segala puji dia ya. Bapak Muhammad Kece ingin memberikan segala puji kepada Yesus, Bapak di surga. Nah, ini yang saya tangkap. Mohon maaf karena saya sendiri ini juga kurang tahu mengenai agama Kristen atau Katolik, karena ya untuk sekarang ini saya tidak ada kepentingan, dan dulu-dulu juga tidak ada kepentingan untuk mempelajari agama orang lain. Wong saya belajar agama saya sendiri saja masih banyak yang terlewatkan. Dan kita biasanya kalau orang Islam, utamanya NU ya, itu yang lebih diutamakan adalah belajar kemudian beramal. Karena bagaimanapun juga Nabi Muhammad SAW bersabda kalau al ilmu bila amalin itu kasyajarotin bila samarin. Ilmu tanpa amal itu seperti halnya pohon tak berbuah. Seperti halnya pohon tak berbuah. Jadi kebanyakan kita dari orang Islam, warga NU ya, tangga-tangga saya juga seperti itu ya, kebanyakan ya belajar apa yang diketahui, berusaha untuk diamalkan. Kebanyakan begitu yang tinggal di desa. Biasanya kalau yang ribut-ribut itu yang di kota-kota, yang di sana-sana. Kalau di desa itu aman-aman saja, kayak di sini ini sangat damai sekali. Ya ada perbedaan biasa lah ya, wajar. Tapi tidak sekelihatan ekstrim seperti ini. Seperti Bapak Muhammad Kece ini, Bapak Muhammad Kece. Ini paling kan dia viralnya ya di yang punya HP. Dan kalau mau kita telusuri, yang masih tidak tahu itu ya banyak. Karena di YouTube channelnya, di YouTube channel Bapak Muhammad Kece,
atau YouTube yang lain lah ya yang mengunggah itu. Kadang kan ada cuplikan-cuplikan Bapak Muhammad Kece menghina Islam. Nah, seperti itu banyak sekali. Itu penontonnya jarang, tidak ada ya sampai 1 juta. Nah, itu fakta ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang layak dipuji dan disembah. Dalam kesempatan ini izinkan hamba berdoa. Ya Aba, ya Bapa, pakailah tutur kata hambamu ini agar setiap kata yang keluar dari mulut ini. Sebentar, saya kok kurang jelas. Ya Bapak itu apa sih? Ya Baba atau apa tadi sih? Kakean. Ke menit berapa tadi ya? Yang layak dipuji dan disembah. Dalam kesempatan ini izinkan hamba berdoa. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Saya tidak kenal. Pakailah tutur kata hambamu ini agar setiap kata yang keluar dari mulut ini merupakan pesan Tuhan Yesus. Urapi hambamu secara khusus, urapi kami semua, pendengar, penonton YouTube channel Muhammad Kece dimanapun berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh dunia. Juga tidak lupa kepada para pendukung channel Muhammad Kece dimanapun Anda berada. Terima kasih atas doa-doanya, terima kasih atas urutan. Jadi perlu diketahui ya Pak Muhammad Kece, menonton channel Anda ini belum tentu mendukung. Saya ini nonton, tapi bukan dalam rangka mendukung ya, tapi dalam rangka ya kepo aja, mau nganggur. Tangannya juga biarkanlah Tuhan Yesus yang membalas kebaikan saudara. Berapapun apapun yang diberikan itu yang berharga di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan. Nah, saya setuju. Seperti ini. Kali ini saya setuju ya. Setuju dalam artian salah satu kemerdekaan itu ya kemerdekaan menyampaikan pendapat. Ya kalau ada pendapat itu ya disampaikan. Itu sama yang seperti yang disampaikan Bapak Jokowi ya. Untuk berpendapat itu ya sah-sah saja. Saya tidak bisa menirukan. Sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas agama. Oleh karena itu, bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi Pancasila dan kemerdekaan berpendapat. Ya, oke. Negara kita negara hukum. Siapa melanggar hukum harus dihukum. Kalau melanggar agama, negara kita bukan negara agama. Baik, tema kali ini adalah Muhammad Kece dikecam oleh MUI. Kenapa MUI sampai mengecam? Gara-gara membuka ayat surat 72 Al-Jin ayat 19. Saya bentangkan ayatnya ini. Surat Al-Jin ayat 19. Oke.
Saya dapat informasi Muhammad Kece dikecam. Channel Muhammad Kece dikecam oleh MUI gara-gara mengatakan Muhammad dekat dengan jin. Nah, ini dia ayatnya. Saya akan bentangkan ayatnya yang membuat Muhammad Kece dikecam oleh MUI. Nah, ini dia. Ini ayat jelas di dalam Al-Quran yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lama qama Abdullah yaduhu kanu yakununa alaihi libada. Astagfirullahaladzim. Lah, piye yo? Wacane kok lucu. Mas. Piye yo, Mbah? Iki wis Mbah, mbah. Urung arti aku, Mbah. Arti karo Mbah. Ulangi sedikit ya, ulangi sedikit. Kenapa MUI sampai mengecam? Gara-gara membuka ayat surat 72 Al-Jin ayat 19. Saya bentangkan ayatnya ini. Saya dapat informasi Muhammad Kece dikecam. Channel Muhammad Kece dikecam oleh MUI gara-gara mengatakan Muhammad dekat dengan jin. Nah, ini dia ayatnya. Saya akan bentangkan ayatnya yang membuat Muhammad Kece dikecam oleh MUI. Nah, ini dia. Ini ayat jelas di dalam Al-Quran yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lama qama Abdullah yaduhu kanu yakununa alaihi libada. Artinya, ini terjemahannya begini. Nah, ini yang mau saya sudah koreksi tau ora yo. Mosok-mosok nih laung Pak Muhammad Kece ini juga Islam kok ameh di apa jenenge di kritik dak ya orang macem yo. Lah piye? Misalkan dia membaca wa ana ulama, lah ini kan ada tasdidnya di nun dan di mim. Harusnya kan baca dengung. Lama koma dia bacanya kan gitu. Padahal harusnya kan lama koma kan begitu. Ya mungkin beliau ini saya dengar-dengar sih beliau ini lulusan pesantren, tapi kita juga kurang tahu. Kenyataannya dia bilang Allah itu juga agak apa ya, lesannya itu agak kebundel-bundel, agak kebundel-bundel, agak apa itu, pokoknya agak kebundel-bundel itu ya. Nah, ini biasanya kalau dia di pesantren itu pastinya kan dilatih untuk fasih ya. Bilang Allah itu jelas Allah, bukan kok Allah, itu kan apa-apaan juga kan. Nah, kita tidak tahu motifnya. Dan di sini saya mau menyinkronkan terjemahannya ya. Saya tuh punya dua terjemahan di sini. Di terjemahan ini Al-Quran terjemahan dari Menara Kudus, dan juga Al-Quran terjemahannya dari Gus Baha. Untuk terjemahan Al-Quran dari Gus Baha itu semi tafsir ya toh, semi tafsir. Lah dan di sini dan yang dibaca di sana itu beda. Lah harusnya kan Bapak Muhammad Kece ini kan
ya tidak langsung menjustifikasi pemahaman yang ia pahami. Coba, dia ini yang diteliti terjemahannya loh, bukan bahasa Arabnya. Dan kita, utamanya di pesantren, kalangan pesantren, itu yang diterjemahkan, yang dipelajari, yang dipelajari itu kan ya Arabnya. Ini susah sekali loh belajar bahasa Arab. Nanti ada menghafal Jurumiyah, Alfiyah, Imriti, terus ada lagi tentang mantek, Jauharul Maknun, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain. Lah itu kan perlu untuk diperhatikan oleh Pak Muhammad Kece ini ya. Kalau dia membaca secara teks begini, ini yang dibaca dipahami itu terjemahannya bukan Arabnya ya. Ya jadinya ya begitu. Coba kita dengarkan lagi apa yang ia dengarkan, yang ia sampaikan ya. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad. Nah, sudah. Kita sampai dulu. Di Al-Quran Menara Kudus nih yang saya bawa, nanti juga saya tampilkan Al-Qurannya yang versinya Gus Bahak. Diawali dengan dan bahwasanya tatkala hamba Allah dalam kurung Muhammad, Nabi Muhammad ya. Lah dan di situ dan sesungguhnya ketika hamba Allah, beda toh. Tatkala, ketika, sesungguhnya, bahwasanya. Nah ini harusnya monggo lah kaji ulang oleh Pak siapa ini, Pak Muhammad Kece ya. Kita lanjutkan. Berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah, sampai di sini. Ini di terjemahan ini melaksanakan salat mereka jin-jin, berarti jin-jin. Redaksi terjemahnya langsung itu berdesakan mengerumuninya. Langsung di sana itu berdesakan mengerumuninya. Jadi kalau dipaham kan begini, Nabi Muhammad ketika berdiri melakukan sholat, kemudian di sana ada jin-jin banyak yang berdesakan mengerumuninya. Kan di situ langsung ada jin banyak, kalau dipaham langsung seperti itu. Nah, sedangkan yang ada di dalam ini Al-Quran saya tak tunjukkan ya nanti. Ini begini lanjutannya. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya dalam kurung mengerjakan ibadah, dalam kurung mengerjakan ibadah. Lah redaksi di Al-Quran yang bahasa Arabnya itu kan yad'uhu, kemudian ditafsiri mengerjakan ibadah sholat, melaksanakan sholat, maaf. Yang dibaca oleh Pak Muhammad Kece ini melaksanakan sholat. Nah ini sudah menjadi perbedaan yang sangat signifikan sekali. Tentu saja ini beliau juga harus agak teliti, bukan langsung memahami begitu ya. Makanya Al-Quran itu kalau dipahami dengan pikirannya sendiri, ya nanti bisa menyesatkan, bahkan gurunya bisa-bisa setan. Nabi berpesan, barang siapa yang menafsiri Al-Quran dengan akalnya sendiri, ya maka bersiaplah ia bertempat di neraka, kan begitu. Lah, redaksi di sini ini menyembahnya, mengerjakan ibadah, kan belum tentu sholat toh. Lah redaksi di Al-Quran ya da'auhu, da'a itu memanggil, bukan mengerjakan melaksanakan sholat, ya da'auhu. Nah ini saya tidak tahu bagaimana Bapak Muhammad Kece ini memahami ya. Saya kira kalau beliau ini kan video yang saya tanggapi ini, yang saya ya pokoknya apalah ngarani ya. Ini kan ada banyak orang nanti itu juga membicarakan Al-Quran, sampai banyak sekali di sana dalil-dalil Al-Quran, dan tidak ada ahlinya. Jadi memahaminya yang dipahami riskannya lagi adalah bahasa terjemahannya. Nah
ini yang repot. Karena kadang bahasa terjemahan itu kan, namanya terjemah itu kan, kalau yang membaca terjemahannya itu dia paham Arabnya, ya pemahamannya tetap beda toh. Ya beda itu beda. Ya da'uhu ini ada banyak makna loh. Ini saya tampilkan yang miliknya Gus Bahat. Nah, itu. Di sana ya dari awal kan sudah beda toh. Ya silahkanlah, ini tiga-tiganya ini silahkan diamati. Ini yang salah bukan Al-Qur'annya, maaf. Yang salah itu bukan Al-Qur'annya, tapi yang salah kitanya sendiri. Tidak paham Al-Qur'an maksudnya bagaimana. Mohon maaf Pak KC, untuk hal ini saya kurang sependapat. Kemudian di sini redaksinya itu hampir saja jin-jin itu desak-mendesak. Loh, hampir loh, hampir. Dan di situ mereka jin-jin itu berdesakan langsung. Jadi Nabi Muhammad sholat, kemudian ada banyak jin yang mendekat mengerumuni Nabi Muhammad. Lah redaksi yang ada di sini tuh hampir saja jin-jin itu desak-mendesak. Hampir loh, bahasa hampir ini belum. Itu memakai bahasa Arab kadu. Kadu itu termasuk af'alul muqarrabah. Bisa dibuka di Alfiyah. Kakana kada wa asa lakin nadar ghairu mudhari'in li hadainin khobar. Itu di af'alul muqarrabah. Buka di kitab Alfiyah itu ya. Nah, ini kan kemudian ini yang dijustifikasi oleh, ya mohon maaf saya bilang justifikasi atau mungkin niatnya apa kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu apa niatnya beliau ini bilang bahwa Nabi Muhammad itu langsung dekat dengan jin. Ya kalau cuma dekat biasa sih saya oke-oke saja. Kanjeng Nabi itu diutus ke dunia ini kan memang untuk sakolen, dua golongan, jin dan manusia. Dan Allah sendiri itu juga sudah berfirman bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itu berbeda. Ini di video lanjutannya Pak Muhammad Kece ini dengan teman-temannya, saya menangkap bahwa kenapa kok mereka itu sampai mengecam Nabi Muhammad dekat dengan jin, kok langsung diklaim sebagai orang tidak baik. Klaim mereka loh ya. Karena kalau menurut, ini videonya nanti di sesi-sesi yang lain saya tampilkan ya. Karena ini 2 jam durasinya loh, panjang sekali. Jadi kritiknya ya lama juga. Itu jin menurut Injil itu katanya roh yang najis, yang biasanya itu yang dikerumuni jin itu setan sama. Nah makanya mereka itu agak gimana begitu tentang jin yang dimaksudkan di sini. Lah Pak Muhammad Kece, kalaupun toh ya, ini mungkin bisa didengar, mungkin Pak Muhammad Kece juga nanti akan mendengar YouTube saya ini, Santri Gunung Pak Muhammad Kece. Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi saya cuma ingin ya berbagi pengetahuan lah, istilahnya begitu. Berbagi pengetahuan. Saya sangat menghormati pendapatnya Pak Muhammad Kece, tapi banyak orang Islam, saya juga sebenarnya tersinggung dengan apa yang disampaikan Bapak Muhammad Kece. Tapi saya tidak begitu marah, karena buat apa sih marah saya kalau mendengarkan ngajinya Gus Baha itu. Allah ini sudah menjaga agama Islam, yang menjaga itu Allah secara langsung. Jadi ya aman-aman saja. Dan banyaklah dalilnya, banyak ya. Ini kita langsung lanjutkan saja.
Lah redaksi di sini itu hampir saja jin-jin itu desak mendesak ya. Hampir saja jin-jin itu desak mendesak. Kata hampir ini bisa hampir desak mendesak, bisa sudah, bisa belum atau tidak. Ya, silakan Anda pahami sendiri. Karena ini adalah kadu parek-parek kalau di bahasa Jawa kan seperti itu. Wa annahu lan setuhune kelakuan. Nah, ini saya baca di tafsirnya Mbah Ibnu Katsir apa ini mau? Tafsir Sawi, maaf, tafsir Sawi, kemudian di tafsir Munir karyanya Mbah Nawawi Banten yang juga dikecam oleh Pak Muhammad Kece, katanya penyebar kejelekan di Indonesia. Ya itu saya juga tidak setuju ya. Wanahu lan setuhune kelakuan lama koma semangsane ngadeg jumeneng Abdullahi sinten hambane Allah ya da'auhu oleh ngadeg jumeneng ya da'auhu hale ngibadah nyembah ya. Kalau dibuat redaksi bahasa biasa kan ya da'auhu memanggil, ya da'auhu hale nyembah atau memanggil kan begitu. Tapi di sini tafsirannya banyak sekali yang ya'budu. Di tafsir Jalalain itu juga ya'buduhu, menyembah, hale nyembah sinten Abdullah. Ini Abdullah yang dimaksud Nabi Muhammad. Hu eng Allah, menyembah Allah. Kadu, nah, mongko parek-parek sopo. Nah, jin, tafsirannya jin. Yakununa iku podo ana sapa jin alaihi ing atase Kanjeng Nabi libadan iku. Nah, ini gerombol-gerombol desak-desak istihaman. Di sebagian tafsir ada seperti itu. Mati malah. Nah, begitu kawan-kawan semuanya. Jadi ya kita tidak bisa lah ya kata kadu ini langsung kita klaim sebagai pemahaman yang lain. Artinya sudah hampir, namanya hampir jatuh, berarti sudah jatuh apa belum? Ya belum. Hampir berdesak-desakan, berarti ada jin apa enggak? Ya bisa ada, bisa tidak. Loh kan penggambarannya kalau kita secara logis kan begitu. Hampir desak-desakan. Ini kan bisa saja jinnya ini bergerombol bersama-sama, kemudian mau mengerumuni Nabi. Ya dari sisi bahasa saja itu kita sudah rancau ya. Makanya benar sekali kita itu kalau ngaji itu harus yang tahqiq, yang khatam begitu ya. Ngaji yang tahqiq, yang khatam. Jangan sampai kita membaca letter-letter terjemah ya mohon maaf nanti jadinya seperti itu. Dan ini saya tampilkan ya ngajinya Gus Baha. Kalau kita ini memang benar-benar kalau menafsiri Al-Quran itu harus hati-hati. Ini di video ini katanya tidak menafsiri. Bapak siapa? Muhammad Kece itu namanya nafsiri toh. Nafsiri itu namanya. Kalau nerjemah itu Anda menggunakan terjemah model apa? Lah terus dibilang, wah ini Al-Quran kok ribet bulat kayak begitu. Loh, lah Al-Quran kan memang bahasa Arab, dari dulu kan bahasa Arab. Dan ini bahasa Arabnya sudah diorisinilkan oleh para ulama kita. Jadi mulai dari dulu memang Al-Qurannya seperti itu, dijaga Allah. Dan ini termasuk mukjizat. Main bahasanya ini bahasa Arab. Kan zaman dulu itu kan yang menjadi sentral di dunia itu kan memang bangsa Arab zaman itu. Bisa mengalahkan Romawi juga toh zaman itu. Makanya bahasa Arab. Lah sastranya ini tinggi sekali Bapak Muhammad Kece ya. Mohon maaf sastranya ini sangat tinggi sekali dan kita perlu mempelajari secara detail, jangan separuh begitu Pak Muhammad Kece ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi lah ya, tidak usah diperpanjang itu, lain kali kita bahas lagi kalau pas nganggur ya. Jelas ya ayatnya, Muhammad ini dekat dengan jin. Masa ini tidak boleh disiap? Nah,
Muhammad, nah mohon maaf kata langsung kok langsung begitu loh mengklaimnya ya. Lah upama toh Nabi Muhammad dekat dengan jin, di agama kita kan meyakini jin itu ya ada yang kafir, ada yang muslim, kan begitu. Kalau toh agama Anda ini tidak meyakini seperti itu ya silahkan, tidak usah menjelek-jelek, ngece lah istilah Jawa. Ora usah ngece. Ora usah ngece. Ngono, Pak Muhammad Kece. Begitu ya. Sebentar ini kita lanjut sedikit lagi. Kan di publik. Oh, rupanya ini Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. Makanya MUI ngecam Muhammad Kece. MUI mengecam gara-gara ini ditampilkan di publik. Katanya Al-Quran untuk semua manusia. Kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin gak terima? Doa Al-Quran itu memang ditujukan kepada semua umat manusia. Betul itu Pak Muhammad Kece. Tetapi kalau memahaminya secara penjelasan seperti jenengan Pak Muhammad Kece ya rusak kabeh wong sing diwaca terjemahe ora Arabe. Lah wong kene nggone pesantren mempelajari bahasa Arab saja ini mulai dari kosakata, kemudian perkata-perkata permakna, menghafal satu-satu. Ini maksudnya apa, kosakata ini, kemudian bisa kemungkinan begini. Lah inilah baru kado, langsung diklaim dekat. Loh ini gimana tuh? Langsung diklaim dekat loh, langsung dekat. Padahal kalau kita ini mohon maaf bahasakan kado itu hampir ya. Parek itu hampir. Di Al-Qur'annya Gus Ba tadi juga kan hampir toh. Hampir. Bukan kok sudah itu. Lah berarti ini nafsir atau tidak? Gitu. Begitu kawan-kawan ya, ini baru mengkritik 5 menit ini rasanya kok lama sekali. Emang gimana ya? Ya seru aja toh bahas Bapak Muhammad Kece ini. Ya mungkin dia ini ya kita tidak tahu ya, namanya orang itu bisa menduga-duga, itu kan boleh saja menduga-duga. Katanya Pak Muhammad Kece tadi, kita bangsa Indonesia merdeka, termasuk merdeka itu menyampaikan pikiran, dan pikiran saya mungkin saja, ini saya masih menduga-duga, mungkin saja Bapak Muhammad Kece ini hanya ingin terkenal saja, mungkin lah ya, mungkin karena dakwahnya ini kan hanya lewat ini ya, media sosial tadi yang sudah dikatakan di awal-awal tadi kan begitu. Dan kalau di media sosial itu yang mendengarkan itu saya pastikan ya sedikit kok, sedikit. Masih banyak kalau secara langsung buat jamiah atau apa begitu ya. Mungkin Pak Muhammad Kece ini biar terkenal, dan YouTube-nya alhamdulillah saya sudah ikut menyumbang sedikit Pak Muhammad Kece. Ini saya putar lagi videonya, iklannya tidak saya skip, janji tidak tak skip ya. Tapi satu saja ya. Tidak tak skip Pak Muhammad Kece. Ini durasi 15 menit. Tak tonton awal, ada iklannya. Ini ada iklannya, tidak tak skip ya Pak Muhammad Kece ya. Ini saya niatkan ya sedekah lah ya, sedekah kepada Pak Muhammad Kece. Nah sudah satu iklan, Pak Muhammad Kece. Dan saya kira cukup sekian. Lain kali kalau nganggur lagi saya akan membahas lagi tentang Bapak Muhammad Kece yang seru sekali untuk dibahas. Dan saya mohon maaf kepada semua pihak ketika mungkin kata-kata saya tadi ada yang kurang pas ya, karena itu memang kekurangan saya. Dan mohon maaf bahasa saya ini memang tak campur Jawa, karena setiap hari itu bahasanya memang Jawa. Kalau Indonesia ini kan biar bisa dipahami banyak orang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.